Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Gerald Putaraspati akan melakukan presentasi dari UTS Analitika Bisnis ya, dari training data. Baik, langsung saja saya mulai ya. Untuk backgroundnya sendiri, analisis data merupakan suatu metode untuk mengurutkan dan merapikan data agar kita mendapatkan data yang sudah memiliki pola, kategori, dan satuan uraian dasar agar dapat menjelaskan pertanyaan penelitian dan menghasilkan sebuah hipotesis yang dicari. Dalam kesempatan kali ini saya melakukan analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif sendiri adalah sebuah analisis yang dibuat untuk memvisualisasikan suatu data, dan kemudian analisis data prediktif adalah analisis yang dibuat untuk agar kita dapat memprediksi suatu kejadian akan terjadi ke depannya. Ya, hal ini sangat berguna untuk bisnis-bisnis ya, khususnya untuk segmenting juga kalau data deskriptif, dan kalau data prediktif untuk melihat tren ke depannya ya. Oke, next ya. Oke, next slide. Dalam melakukan analisis deskriptif dan analisis prediktif, kita dapat menggunakan bantuan dari machine learning dan aplikasi serta platform pengolahan data. Untuk pengolahan data, saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu RStudio, Jamovi, dan juga Keynyme. Kalau RStudio ini spesifik saya lakukan untuk melakukan data deskriptif, kemudian Jamovi juga data deskriptif, dan untuk data prediktifnya saya menggunakan Keynyme. Untuk datasetnya, dari dua pilihan dataset yang ditawarkan, saya memilih menggunakan training data. Alasan saya memilih dataset ini adalah seluler merupakan sesuatu yang relevan dan menarik untuk diteliti, khususnya variabel apa yang mempengaruhi dari kelas harga, karena di sini kan di data dependennya ada price class ya, ada dua pilihan harga, dari harga yang low dan juga yang high spec. Jadi di sini menarik sekali untuk kita mencari tahu perbedaannya apa saja antara dua variabel tersebut. Oke, untuk research questionnya adalah sebagai berikut ya. Melakukan exploratory, jadi mencari hal yang menarik yang dapat ditemukan dari data ini. Kemudian jumlah klaster yang ideal, variabel yang dapat direduksi, variabel manakah yang paling mempengaruhi harga, dan juga beberapa probabilitas telepon dengan kelas harga tertinggi. Seperti itu. Kemudian untuk descriptive analytics sendiri tadi sudah dijelaskan ya, statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dan saya next ya. Descriptive analytics yang digunakan adalah dengan menggunakan suatu aplikasi yang bernama Jamovi ya. Jadi di sini menggunakan descriptive analysis ya, karena exploratory data merupakan salah satu metode descriptive analytics. Jadi kita masukkan semua data yang tergolong ke data continuous, dan yang data continuous tapi di data tergolong data lain ya, sehingga harus diperbaiki datanya. Lalu kita masukkan variabel kelas ke split by, karena price class adalah dependent variable. Lalu kita menemukan data seperti ini ya. Di sini juga kita bisa memperhatikan min ya, karena hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi berdasarkan hasil dari explanatory ditemukan beberapa penemuan menarik ya. Jadi ini adalah perbandingan seluler dari kategori high class dan juga low class. Jadi contohnya di sini kapasitas baterai yang lebih tinggi daripada kategori cellular price itu perbandingan minnya adalah 1304 dibandingkan dengan 1172. Intinya di sini kita dapat melihat ya perbedaan antara high class price dan low class price. Kemudian selanjutnya saya menggunakan RStudio untuk melakukan analisis deskriptif untuk memperlengkap data deskriptif dari aplikasi Jamovi. Jadi di sini ini adalah komen yang digunakan ya di RStudio. Jadi intinya untuk melengkapi data tersebut tadi yang deskriptif sebelumnya, saya berpikir untuk mencoba membuat deskriptif comparison ya. Jadi perbandingan antara dua variabel tersebut yang terlihat lebih nyata ya perbedaannya. Jadi dari situ juga bisa terlihat variabel manakah yang paling mempengaruhi ke class price. Kemudian ini juga komen untuk memunculkan tabel comparison, dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi comparison dari dua variabel terlihat dengan komen yang sudah dijalankan. Di sini dapat kita tangkap bahwa RAM memiliki pengaruh yang besar kepada dua variabel tersebut. Kemudian selanjutnya adalah clustering. Clustering adalah sebuah metode observasi data. Jadi dalam kasus ini contohnya adalah observasi data seluler untuk mengetahui kelas harga menjadi taksonomi
dan klasifikasi grup yang didasarkan dari kombinasi-kombinasi masing-masing variabel yang memiliki hubungan yang erat ya. Jadi ada dua metode yang digunakan dalam melakukan clustering, yaitu non-hierarki atau K-means yang bersifat lebih cepat ya, dan juga hierarki dendrogram ya. Walaupun sebenarnya kalau non-hierarki ini agak susah juga melihat pengelompokan dari clusteringnya, karena lebih jelas melihat dari yang dendrogram. Lalu hasil clusteringnya, untuk di sini kita juga mencari ya optimal clustering itu berapa, dan kalau menurut hasil analisis dari RStudio di sini ditemui bahwa hasil analisis yang untuk optimal number cluster itu ada 3 cluster yang bisa yang bisa tercipta ya. Jadi di sini menggunakan metode gap statistik ya untuk mengetahui perkiraan jumlah cluster yang tepat untuk data unsupervised. Jadi ini merupakan contoh data unsupervised ya. Data yang tidak perlu disupervisi lagi modelnya, jadi dia mencoba mencari patternnya sendiri. Kemudian ini adalah hasil dari clustering ya, bisa dilihat di sini ya, terbentuk 3 cluster. Jadi di sini ada 3 cluster ya untuk K-means. Dan walaupun kembali lagi tadi dijelaskan sedikit arbitrary ya untuk menjelaskan dari clustering K-means. Kemudian di sini juga ada yang dendrogram ya. Jadi ini yang merupakan hierarkikal. Ini dilakukan dengan cara membuat dendrogram hubungan antar cluster dengan menggunakan aplikasi Jamovi. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini juga kita bisa lihat bahwa di ketinggian yang telah ditentukan terdapat 3 bagian cluster yang terbentuk ya. Jadi di ketinggian yang paling tinggi sekitar 80 tuh terbentuk 3 cluster ya. Yaitu kamera, front camera, primary camera, kemudian untuk ukuran handphonenya, dan juga sisanya menjadi 1 cluster. Lanjut. Kemudian faktor komponen dan reduksi. Untuk menentukan apakah variabel-variabel tersebut dapat direduksi, maka kita dapat melakukan metode scriptplot dan analisis PCA. Scriptplot adalah suatu grafik yang menunjukkan hubungan nilai agent ya, atau agent values. Jadi di sini kita juga memiliki rule of thumb juga ya, bahwa agent values yang diambil adalah agent values yang melebihi 1. Karena artinya variabel yang diciptakan itu sudah lebih relevan daripada variabel yang lama. Ya, peraturan tersebut berdasarkan dari peraturan oleh Kaiser-Goodman ya. Lalu di sini lanjutannya adalah faktor dari komponen reduksinya. Ini merupakan komen karena saya menggunakan RStudio. Jadi ini merupakan komennya. Di sini kita menciptakan scriptplot untuk optimalisasi cluster ya. Kemudian seperti ini untuk membuat geom, bar fill, bar color, dan juga ggsim. Kemudian nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Di sini terlihat ya dari scriptplot menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang paling relevan dalam membentuk scriptplot. Karena ada 3 faktor yang saling berdekatan dan di sini value-nya melebihi 1. Namun kembali lagi kalau menurut peraturan thumb of rules-nya, di sini kita harus mengambil semua faktor yang melebihi 1. Sehingga kita di sini dapat melihat bahwa dimensinya ada 7. Jadi 7 faktor yang tercipta. Variabel. Kemudian ini untuk komen untuk melakukan analisis PCA ya. Lalu hasil PCA-nya akan seperti ini. Dari hasil analisis PCA juga dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 variabel faktor yang terbentuk. Dengan alasan bahwa jadi di sini sebenarnya ada 3, tapi yang saling berhubungan erat ini bisa dijadikan satu variabel ya, seperti encores, internal memories, clock speed, talk time, RAM, kemudian juga mobile weight. Lalu di sini ada faktor-faktor yang menjadi prediktor antar seluler ya, seperti ada kamera, kemudian ada pixel height weight-nya, dan juga screen height dan weight. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa telah terbentuk 7 faktor juga ya. Jadi berkorelasi juga dengan analisis sebelumnya. Kemudian ini adalah analisis prediktif untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Dalam melakukan analisis prediktif, saya menggunakan aplikasi Keynyme, yaitu sebuah aplikasi data analytics. Dalam menggunakan Keynyme tentunya ada workflow yang harus dilalui ya, agar analisis tersebut dapat menjadi analisis prediktif yang tepat ya. Yang saya gunakan adalah model random forest. Alasannya karena dapat melakukan bootstrap, kemudian masing-masing pohon keputusan memprediksi dengan prediktor acak. Jadi hasilnya tidak bias. Lalu random forest melakukan prediksi dengan mengkombinasikan hasil dari setiap pohon keputusan dengan cara majority vote atau klasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Dan flow-nya seperti ini ya. Saya akan menjelaskan flow-nya. CSV reader ini untuk membaca file CSV, kemudian tabel manipulator untuk merubah data numerical atau integral menjadi string.
Jadi di sini yang dijadikan string adalah data dependent, yaitu price class. Kemudian di sini dilakukan partitioning ya, pemisahan data ya. Di sini rasionya adalah 60-40 yang digunakan karena datanya berjumlah 2000. Jika datanya lebih dari 2000, kita bisa menggunakan 80% untuk partitioning, 80-20. Kemudian 60% data tersebut akan masuk ke learner. Kemudian dari forest learner, data tersebut akan masuk ke prediktor sebesar 40%. Kemudian 40% dari data partitioning akan masuk ke random forest predictor. Di sini terciptalah prediktor yang kita dapat lihat hasil skor yang dapat melihat tingkat akurasi dari prediksi yang tercipta. Di sini dapat disimpulkan bahwa akurasinya mencapai 95%. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang diprediksi adalah price class yang 0 atau low price. Di sini hitungannya low price. Itu prediksi yang tepat adalah sebesar 376 dan yang salah prediksi adalah 24. Jadi 24 ini menjelaskan bahwa harusnya yang diprediksi menjadi kategori 0 itu dia masuk ke 1 sebenarnya seharusnya. Jadi di sini terjadi error. Kemudian sebaliknya juga dengan data yang price class yang harusnya masuk ke 1 atau high price. Di sini ada 17 yang salah yang seharusnya masuk ke kelas 0. Sementara 383-nya terprediksi dengan tepat. Lalu di sini kembali lagi saya juga menggunakan analisis prediktif tadi ya untuk melihat variabel manakah yang paling berpengaruh untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Karena ditanyakan bahwa dari 20 variabel tersebut mana yang paling berpengaruh ke harga, dan di sini dapat dilihat yang mempengaruhi price class adalah dari RAM-nya. Kemudian terakhir untuk nomor 5 ini jadi dari forest learner dan random predictor yang telah mempelajari data-data tersebut, kita dapat masukkannya ke random forest predictor juga. Jadi di sini kita mencoba mempredik ya data yang tidak memiliki data dependent ya. Dan di sini kita dapat melihat juga dari data to report hasil dari skor tersebut. Kemudian kita melihat bahwa dengan confidence level sebesar 95%, maka ada 106 data handphone atau seluler yang dapat dikategorikan sebagai kelas high price ya. Jadi ini kembali lagi tadi kita menggunakan data yang unlabeled ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga dapat menggunakan confidence level 100%. Cuma kembali lagi kita menggunakan rule of thumb yang sebesar 95% untuk melihat data-data tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini untuk Pak Arfiansyah. Terima kasih.